Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh, para pemangku pondok pesantren, seluruh jajaran kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para ketua-ketua, ada ketua PCNU Sumeneb, ketua PC Pergunu Sumeneb, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, dan seluruh para teman-teman, kawan-kawan yang mengkhidmahkan dirinya dalam organisasi yang kita cintai ini, Nahdlatul Ulama, peninggalan dari para guru-guru kita, peninggalan dari para sesepuh-sesepuh kita, yang semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau-beliau. Amin, Allahumma amin. Seluruh para aparatur pemerintah, Bapak Bupati dan staf-stafnya, dan seluruh yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada jenengan-jenengan semua, para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, hafidhakumullahu ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul baik dari segi online ataupun offline dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita semua berkumpul untuk memperingati atau membahas para sesepuh-sesepuh kita, para pendahulu-pendahulu kita, yang mana mereka telah memberikan jasa-jasanya terhadap negeri tercinta kita ini, negeri Indonesia, dan khususnya terhadap keseimbangan dan perkembangan keagamaan dan sosialisasi yang kita alami di bumi Nusantara ini, dan khususnya di bumi Madura ini. Alhamdulillah, saya diminta untuk menyampaikan beberapa pembahasan terkait Hadratus Syekh Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif dan jejak-jejak beliau yang dalam segi turath ilmiah, warisan-warisan keilmuan yang telah beliau abadikan, dan demi perjalanan spiritual kita, beliau Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif telah meninggalkan beberapa peninggalan-peninggalan yang berbentuk keilmuan, yang mana dalam hal ini saya tidak akan membahas secara keseluruhan, akan tetapi saya hanya akan membahas salah satu peninggalan warisan keilmuan beliau yang berbentuk satu kitab, yaitu kitab yang baru saja di-launching oleh Lajnah Turath Ilmi di Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif pada peringatan 1 abad kewafatan beliau di Martajasa beberapa waktu yang lalu. Nah, kitab ini berjudul Ta'limus Sibyan fi Arkanil Islami wal Iman bilisani ahli Madurah. Dan kitab ini merupakan salah satu kitab yang menurut saya sangat penting untuk kita lestarikan, khususnya bagi generasi-generasi penerus kita, khususnya bagi para
anak-anak kita, murid-murid kita yang masih pemula dalam ilmu agama, mereka semua membutuhkan apa yang sudah ditorehkan oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Saya pernah memberikan satu komentar tentang kitab ini. Saya tulis di salah satu media sosial. Saya mengatakan bahwasanya Syekhona Muhammad Khalil itu adalah sosok yang masyhur dengan keilmuannya, masyhur dengan kekeramatannya, masyhur dengan kewaliannya, dan beliau masyhur dengan menyebarnya santri-santri beliau yang semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Nah, yang beliau tekuni pada dasarnya adalah ilmu alat, ilmu bahasa Arab, yang dalam istilah kita adalah ilmu nahwu atau shorof. Sehingga dikatakan oleh salah satu murid beliau, Kiai Ahmad Siddiq, bahwasanya Syekhona Muhammad Khalil fin nahwi kasibawai. Beliau Syekhona Khalil dalam ilmu nahwu itu seperti Imam Sibawai. Dan ini saya rasa bukan hanya sekedar ucapan dari seorang murid terhadap guru yang dianggap berlebih-lebihan, karena beliau memang terbukti dalam manuskrip-manuskrip peninggalan beliau itu banyak sekali menorehkan penjelasan tentang ilmu nahwu walaupun bukan di kitab nahwu. Misalnya di beberapa kitab seperti Isti'dadul Maut, kitab tentang fikih jenazah dan persiapan seseorang untuk mati. Nah, di situ beliau masih sempat-sempatnya membahas i'rab, sempat-sempatnya mentasrifkan kalimat-kalimat yang beliau tulis di kitab tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebuah kemuliaan itu tidak akan diraih tanpa adanya penopang utama, tanpa adanya basis, tanpa adanya ilmu dasar. Yang mana dalam hal ini ilmu dasar adalah ilmu bahasa Arab atau secara spesifik ilmu nahwu dan shorof. Sehingga beliau masyhur sekali memasyhurkan dan meratakan Indonesia dengan kitab monumental yang fenomenal, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi sekali menyebut Syekhona Khalil, maka otak para santri akan teringat dengan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, kenapa beliau seperti itu? Karena beliau ingin menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fassabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi orang-orang yang menjadi pendahulu, orang-orang yang menjadi awal, orang-orang yang menjadi pemula, orang pertama yang mengajarkan ilmu pertama bagi para pemula-pemula pencari ilmu, itu beliau menekuni di situ. Sehingga tidak heran kalau Syekhona Muhammad Khalil sangat menekuni ilmu nahwu. Kenapa? Karena dengan ilmu nahwu, dengan ilmu alat, beliau bisa mencetak murid-muridnya menjadi orang-orang yang kita tidak asing lagi. Banyak Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan seterusnya, tanpa menyebutkan nama-nama secara spesifik tertentu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa beliau mengetahui bahwa yang paling penting dalam ilmu itu adalah ilmu yang dasar, maka saya rasa beliau itu tidak merasa cukup dengan adanya ilmu nahwu yang notabene ilmu nahwu itu hanya untuk orang-orang yang berstatus santri. Artinya selain santri ya wassalam dengan yang namanya ilmu nahwu. Nah, oleh sebab itu beliau, kami rasa, menulis kitab Ta'limus Sibyan fi Arkanil Islami wal Iman itu dalam rangka beliau ingin meraih awaliyah. Beliau ingin menjadi as-sabiqun tidak hanya dalam sisi kesantrian atau pendidikan kurikulum pesantren, akan tetapi beliau juga ingin mendapatkan awaliyah dari sisi keagamaan. Karena inti dari beragama itu adalah hal-hal yang beliau sebut dalam kitab Ta'limus Sibyan ini.
Nah, oleh sebab itu di Ta'limus Sibyan beliau mengajarkan tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Begitu juga beliau mengajarkan akidah 50, akidah seket yang semua orang saya rasa harus mengetahui itu. Jadi rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa, dan akidah. Terus bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat, batal-batal, dan seterusnya. Nah, itu yang beliau ajarkan untuk menjadi hal pertama yang didengar oleh anak cucu kita pada saat hari ini. Atau bagi beliau, generasi-generasi penerus beliau. Nah, artinya ketika beliau menulis Ta'limus Sibyan, ini kami menganggap bahwasanya Syekhona Khalil itu ingin bahwasanya masyarakat secara umum yang meskipun mereka bukan santri, mereka tetap meraih atau mendapatkan fadilah-fadilah dari pembelajaran-pembelajaran ala pesantren. Nah, sehingga beliau menulis kitab Ta'limus Sibyan ini dengan menggunakan bahasa lokal, bahasa Madura. Nah, makanya supaya bisa lebih bermanfaat, lebih luas manfaatnya, dan lebih bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar. Nah, saya rasa itu yang penting untuk kita pahami, bahwasanya kalau kita terlalu menyelami ilmu-ilmu yang sifatnya berat, ilmu-ilmu yang sifatnya psikologi atau filsafat atau mantik atau balaghah, keindahan dan seterusnya, itu saya rasa manfaatnya walaupun itu bagus, tapi manfaatnya itu masih terbatas. Akan tetapi kalau ada seorang tokoh kemudian dia mau mengajarkan ilmu yang paling dasar, ilmu yang paling kecil kepada anak-anak kecil, masyarakat yang sangat membutuhkan itu, maka saya rasa itu adalah orang-orang yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk menjadi orang-orang yang rabbani. Apa rabbani itu? Orang-orang yang mengajarkan kitab-kitab kecil sebelum mereka mengajarkan kitab-kitab besar. Nah, oleh sebab itu nama Syekhona Muhammad Khalil itu tidak pernah lepas dari judul Al-Waliyus Somadani Al-Ghawthur Rabbani. Jadi nama beliau itu tidak pernah lepas dari istilah Ar-Rabbani, Al-Qutbur Rabbani, seorang kutub yang Rabbani, yang sangat menganjurkan untuk membahas ilmu-ilmu kecil terlebih dahulu, baru naik ke ilmu-ilmu yang sifatnya tinggi. Nah, oleh sebab itu kitab Ta'limus Sibyan yang dikarang oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, dan juga kitab-kitab lain yang beliau tinggal atau beliau wariskan kepada kita, generasi-generasi pelanjut yang berada dalam masa-masa setelah beliau, itu kebanyakan ilmunya adalah ilmu-ilmu yang basis, ilmu-ilmu yang dasar, ya seperti Jurmiyah, seperti Awamil, seperti Albina, seperti Izzi, seperti Imriti, kemudian Alfiyah. Artinya walaupun beliau juga punya ilmu tentang kitab tentang tafsir Al-Quran secara lengkap, tapi yang beliau rekomendasikan itu malah kitab-kitab yang kecil-kecil terlebih dahulu, supaya orang-orang tidak langsung naik ke jenjang yang ribet sehingga merasa memahami agama itu sulit, merasa memahami agama itu nggak enak dan nggak urut lah, gampangannya seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kepada para jenengan-jenengan semua, dan ini mohon maaf karena saya tidak bisa langsung berada di tengah-tengah panjenengan-panjenengan, akan tetapi saya sangat mengapresiasi dan mendukung sekali atas diadakannya acara-acara seperti ini. Semoga acara-acara seperti ini bisa membangkitkan minat kita untuk membaca, minat kita untuk mengkaji, minat kita untuk mengaji ilmu-ilmu secara urut, secara kompeten dan sesuai dengan apa yang menjadi ajaran
para pendahulu-pendahulu kita, para salafun soleh, karena mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala metodenya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati tugas para nabi, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, bahwa tugas para rasul dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW dan secara spesifik adalah para penerus-penerus beliau, itu adalah yatlu alaikum ayatina, mengajari baca Quran. Dan itu sudah dilakukan oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif dari banyaknya manuskrip ijazah beliau untuk membaca Al-Quran kepada murid-muridnya. Kemudian wa yuzakkikum, mengajari ilmu tazkiyah, yang dalam hal ini adalah ilmu akidah, dan itu sudah tertorehkan jelas di kitab Ta'limus Sibyan fi Arkanil Islami wal Iman. Jadi wa yuzakkikum ini memberikan kita pelajaran tazkiyah dalam bentuk ilmu akidah yang menyucikan akidah kita, menyucikan hati kita dari kesyirikan dan syubhat-syubhat dalam beragama. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan tugas seorang penerus para rasul itu adalah mengajari Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab di sini kata para ulama adalah ilmu fikih atau ilmu fardu ain, yang mana juga terwakilkan dalam kitab Ta'limus Sibyan. Wal hikmah dan ilmu hikmah. Ilmu hikmah di sini kata sebagian para ulama adalah ilmu tentang akhlakul karimah, ilmu tentang moral, ilmu tentang bagaimana tingkah kita kepada guru, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, dan itu sangat ditekankan oleh Syekhona Muhammad Khalil, terbukti dari beberapa manuskrip dan kisah-kisah yang kami dapatkan dari para pendahulu-pendahulu kami. Kemudian yang terakhir, setelah mengajari itu semua, mengajari Al-Quran, mengajari ilmu tauhid, mengajari ilmu kitab dan ilmu hikmah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf katakanlah, atau ilmu akhlak, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, baru para utusan-utusan itu atau para penerus rasul itu mengajarkan ilmu apapun yang belum mereka ketahui. Artinya dalam hal ini ilmu umum, ilmu duniawi, cara bekerja, cara ini, cara itu, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu 4 hal, yaitu ilmu Al-Quran, mengaji, ilmu tauhid, ilmu kitab, dan ilmu hikmah, ini yang benar-benar dipegang teguh oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, sehingga dengan 4 ini beliau bisa menghasilkan murid-murid yang Masya Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan dan menebarkan manfaat bagi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar mereka. Nah, sehingga harapan saya khususnya pada pertemuan kali ini itu adalah semoga muncul kembali para penerus-penerus Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, para penerus-penerus Mbah Hashim Asy'ari, para penerus-penerus Kiai Wahab Hasbullah, dan para muassis-muassis kita, penerus ulama-ulama kita, karena itulah yang kita harapkan sebagaimana doa dari guru saya, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah orang-orang yang berada di setelah generasi kami itu lebih baik, lebih utama dari generasi-generasi sebelum mereka. Dan ini ditorehkan dalam sebuah syair dari almarhumul maghfurlah Syekhina Kiai Haji Masduki bin Sulaiman Al-Lasimi. Beliau mengajarkan doa ini kepada putranya Syekhina Kiai Haji Hakim bin Masduki. Beliau mengatakan untuk mengajarkan doa, Rabbi ja'alanni fa'iqan liwalidi ilman wa islahan wa khairal abadi. Ya Allah, jadikanlah beneran saya fa'iqan liwalidi, bisa mengungguli orang tua saya, pendahulu saya, ilman, ilmunya, wa islahan, kebaikannya, wa khairal abadi, dan kebaikannya dalam dunia dan akhirat. Nah, ini yang akan membanggakan para pendahulu-pendahulu kita, dan ini yang akan membuat hati baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi bahagia, bangga atas adanya umat-umat akhir zaman yang sayakuna min ummati zahirina alal haq.
la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Umat-umatku pasti akan selalu memviral-viralkan kebenaran-kebenaran dan menjadi pejuang-pejuang kebenaran di masa kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, saya dipesankan untuk memberikan ijazah, khususnya di kitab Ta'limus Sibyan fi Arkanil Islami wal Iman. Kitab ini dan saya khususnya itu antara saya dan Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif tentu punya riwayat dari jalur keluarga dan punya riwayat juga dari jalur guru, nasab keilmuan. Yang mana nasab keilmuan ini saya mendapatkan ilmu dari guru saya, Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mendapatkan ilmu dari guru beliau, yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mendapatkan riwayat dari Kiai Maksum Lasem. Kiai Maksum Lasem mendapatkan riwayat dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Dan dari sanad inilah beliau meriwayatkan seluruh kitab-kitab yang bersumber dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Ajastukum hadzal kitab wa jami'a muallafati Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif qulu qabilna. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, persembahan saya spesial untuk seminar nasional yang diselenggarakan oleh PC Pergunu Sumeneb. Saya akan membacakan sedikit kalimat-kalimat tentang kitab Ta'limus Sibyan fi Arkanil Islami wal Iman, supaya kita bisa lebih lebih ilmiah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khallaqi min 'alaq, al-fattahi liman ghalaq, alladzi wahaba duna at-talabi wa fawqa at-talab, wa mana'a ma mana'a wa salaba ma salab. Nahmaduhu ala badi'i ibda'ih wa jamili inda'ih wa jazili ata'ih wa jalili jadwa'ih. Fattasafa subhanahu birrahman wa 'allamal qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa tajalla bi annahu ar-rabbul akram idh 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man haqqaqa ma abanahu fil kitabil ladzi anzalah ala nabiyyihi alladzi arsalah idh qala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh alladzi talaqqa min rabbih kalimatin bal wal ma'ani wartaqa min alamil jam'i wal qira'ati ila maqamil bayanir rabbani balit tibyanil qur'ani sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mutahharin wa sahbihi alladhina kanu rabbaniyina bima kanu yuallimuna al-kitaba wa bima kanu yadrusun. Amma ba'd, fa innal ilm aslul wujud wa a'la simatil jud, minhu barazatil ibadah wa bihi qubilatis syahadah wa alaihi sadatis sadah wa qadatil qadah wa la yazalun nas yatalaqqafuna asbabah wa yaqra'una babah wa ayyatajawaza zamanu ahqabah fa inna as-sighar yanqushuna fil ahjar wal kibar yaltaqituna al akhbar wal kuhal yatasaaluna an awanil irtihal bil irtijal wa innal qabra wan nashr wal ba'tha wal hashr wal jam'a wal faza' wal jannah wan nar fi kullin min hadhil mawaqif su'al ala ayyi hal taqri'an wa tahdidan wa takriman wa tamjidan wa takriran wa taqrira wa tathbitan wa tathbira mimma yuwaddihu ala anna al-ilma lam yazal mawjudan wa la yazal. Falihadha azuma alladhi tasabaqa fi hadzal amri qadra wal badi'u bil khair kama qila la yukafa wa bis sabqi hiza tafdil wa bihi yustawjabu thana'ul jamil
wa fi ahlihi ajrun ghairu mamnun wa afnanu fadlin dhatu funun wa hal yatasharraful aslu wa yatafaddal illa likaunihi huwa as-sababal awwal walaula al-bidayah lama wujidatin nihayah wal madi yataqaddamul mudhari' wal badr sabiqul mazari' wal mubtada marfu'un bil ibtida' was sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Wa mimma nahwa ma dzakarnahu sayyiduna al-allamatul hakim al-murabbir rahim al-marji'ul karim al-qutbur rabbani wal ghawthus samadani syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bankalani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Fa innahu min abrazil ulama fi anha'i biladi Indonesia alladhi badhalu juhdahum li ta'limin nasi amra dinihim fashtaghala bit tadris wa ta'lif wa afna umrahu fil irsyad wan nushi lin nas ghairu annahu khassa nafsahu bi itqanit tullab wa tadbiqihim bil ulumil arabiyyah minan nahwi was sarfi wal i'rab wal i'lal wa ma ila dhalik hatta urifa bi annahu sibawaihi zamani wa innama fa'ala dhalik kama nadhun li idrakihi bi anna ulum asy-syari'ah la yahsunu itqanuha min ghairi isti'anatin bi alatiha wa hiya al-lughatul arabiyyah wal lughatul arabiyyah la yahsunu itlaquha illa bitamahhur wa tamakkun fi hadhihi al-ulumil madi dhikruha fasarat hadhihi al-ulumul aliyah wa in kanat uluman ibtidaiyah laha hadduha wa sharafuha al-afkham likauniha sababan wa wasilatan litilkal ulumil mahmudah ghairu annana nadhunnu annahu lam yaktafi bihadhihi al-awwaliyah haitsu innahu yatakarramu 'alal mujtama'il ladzi 'asha fihi bi ta'lifi hadzal kitabil aziz faqayyadahu bil lughatil mahalliyatil maduriyah wa abana fihi ma la budda lil muslim min ma'rifatihi mundhu awwali nash'atihi haitsu sammahu ta'limas sibyan fi arkanil islami wal iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum wa bil ikhtisar narju an takuna hadhihi al-khidmatul jalilah li hadzal kitabin nafis alladhi qumna bi tab'ihi wa tahqiqihi wa nashrihi wa tawzi'ihi nafi'atan naf'an 'aman maqbulah mardiyah dakhilatan fi niyyati muallifi wa rafi'atan li darajatihi fi 'illiyin amin ya rabbal alamin. Wa qad harasna fi lajnatit turathil ilmi li syekhina Muhammad Khalil rahimahullah ala ikhrajihi bi abahahullah ma'ad-diqqah fit tahqiq wal amanah fin naql tazamunan ma'adh-dhikral mi'awiyah li wafati syekhina takhlidan li dhikrahul atirah wa ihya'an li turathihil ilmi az-zakhir rajin minallahi ta'ala an yaj'alahu sadaqatan jariyatan lana walah wa naf'an mustamirran li tullabil ilmi wasalikin tariqal hidayah. Nas'alullaha ta'ala al-qabul wal ikhlas wa yaj'ala hadzal amal fi mizani hasanatiha wa yaj'alana wa mujtama'ana fi mizati hasanatina wa fi mizani hasanatih wa yulhiqana bi ibadihi salihin walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin wa innahu sami'un mujib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.